Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kuat dalam tekanan. Saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang kemudian menimbulkan bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi, masalah sosial dan masalah yang lain. Alkitab berkata pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan mungkin kita sedang berada pada masa sukar yang dibuatkan ribuan tahun yang lalu di dalam Alkitab. Pada masa yang sulit ini banyak orang kemudian menjadi stres, bahkan depresi. Angka kekerasan dalam keluarga, angka perceraian makin meningkat, saudara. Bahkan beberapa orang pada masa kini mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Tetapi bagaimanakah kita pada masa sukar ini bisa tetap kuat? Saya yakin kuncinya adalah kita harus punya sikap yang benar. Sebetulnya bukan berapa besar masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi akan menentukan apakah kita menang atau kalah. Saudara, bukannya beban hidup yang berat yang bisa membuat kita tertekan, tetapi lemahnya, lembeknya sikap kita terhadap diri sendiri itu yang akan menyebabkan masalah di dalam kehidupan. Tahukah saudara, batu yang paling murah di dunia ini adalah batu arang. Tetapi batu yang paling mahal adalah batu berlian. Padahal keduanya baik arang maupun berlian terbuat dari unsur yang sama, karbon. Apa yang membedakannya? Arang adalah karbon yang diproses secara cepat, berongga-rongga, rapuh, murah sekali. Tetapi sebaliknya karbon yang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun kena panas bumi yang luar biasa, ngalami pressure, tekanan yang dahsyat. Tapi akhirnya karbon itu bukan cuma jadi batu murahan, arang, tapi jadi berlian. Saya mau katakan tekanan bisa datang kepada semua orang. Tapi kalau kita punya mentalitas arang, gak tahan di tengah pressure, kita jadi orang gagal. Tapi kalau kita mau jadi orang yang benar-benar bernilai seperti berlian, kita harus stand strong, berdiri teguh, tangguh di tengah segala tantangan. Dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 6 mencatat bagaimana kita bisa berdiri kuat di tengah kesulitan. Ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita jadi orang yang kuat imannya, bukan dengan kekuatan diri, tetapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana caranya? Ada 3 gambaran yang diberikan oleh Paulus di dalam perikop ini supaya kita menjadi orang yang kuat dalam tekanan. Yang pertama, kita harus menjadi seperti prajurit, ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara tahu seorang prajurit adalah orang yang rela menderita. Rela menderita karena kebenaran, rela menderita bagi bangsa dan negaranya. Seringkali prajurit ditempatkan di medan perang yang sangat berbahaya. Mereka mendapatkan fasilitas yang sangat tidak nyaman. Mereka makan makanan yang tidak enak. Mereka berada dalam kondisi tekanan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Dan seringkali mereka harus mati di medan pertempuran. Rasanya tidak ada penghargaan yang diraih, tapi kemudian orang akan menghormatinya sebagai pahlawan. Karena apa? Dampak kehidupan yang dihasilkan. Saya percaya kita juga adalah prajurit rohani di dalam medan peperangan rohani. Tidak boleh cengeng, tidak boleh lembek, saudara. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita
penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau Kristus sudah rela menderita bagi kita, kita pengikut Kristus juga harus memiliki pemikiran. Mungkin kalau penderitaan datang dan kita harus mempertahankan iman, percaya kepada Yesus, kita harus rela menderita. Apa yang menyebabkan banyak orang Kristen tidak militan? Karena hedonisme. Satu filsafat hidup yang sangat menekankan kenyamanan dalam hidup ini. Pesta pora, senang-senang, happy-happy, mau enaknya. Jadi kalau saya jadi Kristen, Yesus harus memuaskan saya, Yesus harus mengabulkan doa saya. Itu sebabnya banyak orang Kristen imannya rapuh karena tidak militan. Saudara bayangkan yang di seberang sana teologianya jihad. Orang Kristen banyak teologianya berkat, saudara. Gimana bisa militan kalau jadi seperti itu? Motivasi kita adalah seperti yang diajarkan oleh Yesus, bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Dia pada waktu itu lapar. Dia menyuruh murid-muridnya pergi ke kota Samaria untuk mendapat makanan. Tapi kemudian dia mengabarkan kabar baik kepada seorang wanita Samaria yang akhirnya bertobat dan memenangkan seluruh kota itu bagi kerajaan Allah. Dan Yesus berkata, ini makanan saya yang terutama, menyenangkan hati Bapa, bukan hedonisme. Saudara, seorang prajurit juga harus fokus pada komandannya, tidak memusingkan urusan penghidupannya sehari-hari. Karena dia percaya kalau dia disuruh berangkat oleh raja, oleh kaisar untuk berperang, masalah kebutuhan anak istri yang ditinggal di rumahnya akan disuplai oleh negara. Alkitab mengajarkan kepada kita, carilah perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan hanya memikirkan perkara yang di bumi. Seperti Yesus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara sekalian, dalam situasi COVID ini, kita bisa memiliki sikap demikian. Kenapa ya Tuhan izinkan pandemi ini terjadi dan lama sekali berakhirnya? Ini mengganggu aktivitas saya, ini membuat perekonomian saya makin menurun. Kenapa Tuhan tidak baik? Atau kalau kita memiliki mentalitas seorang prajurit pejuang, apa yang diizinkan oleh komandan ini terjadi? Apa hikmahnya? Apa maknanya? Kita bisa belajar. Oh, kita sadar sekarang hidup manusia itu sangat rapuh. Orang boleh kaya, terkenal, hebat, tetapi sangat lemah ketika penyakit yang tidak kasat mata ini menyerang seseorang. Sehingga kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita juga harus belajar. Tuhan sedang mengajar kita untuk menggunakan waktu lebih bijaksana, sehingga kita punya waktu untuk keluarga lebih banyak, waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan di rumah dan dimanapun kita berada lebih banyak. Lagi pula dalam situasi ini kita perlu melihat orang-orang yang tertekan, takut mati, takut sakit, khawatir apakah mereka bisa makan atau tidak. Dan kita perlu memberitakan kabar baik kepada mereka. Bukankah di balik semua masalah dan kesulitan ada hikmah yang kita bisa dapatkan? Dan itu terjadi kalau kita tidak fokus pada kehidupan di dunia ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara, sebagai seorang prajurit kita juga harus siap siaga, berjaga-jaga, jangan lengah. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengunjungi sebuah tempat di Hawaii namanya Arizona Memorial di Pearl Harbor. Saudara-saudara, tempat ini adalah tempat bersejarah karena ini adalah pangkalan militer Amerika Serikat. Kalau saudara lihat gambar di depan ini, di bawah itu masih ada kapal yang benar-benar pernah tenggelam sampai hari ini, tidak pernah diangkat, saudara. Itu ada galangannya dan di atasnya dibuat
bangunan memorial. Kenapa? Karena pada tanggal 7 Desember tanpa pemberitahuan sebelumnya, tahun 1941, tiba-tiba 360 pesawat terbang dari Jepang itu menyerang mereka dan menenggelamkan semua kapal perang Amerika Serikat. Mereka dibombardir dengan bom selama lebih kurang 2 jam dan lebih dari 2.400 orang tentara Amerika mati, ribuan terluka. Apa yang terjadi pada malam sebelum peristiwa pemboman itu terjadi? Tentara Amerika sedang berpesta karena mereka tidak tahu mereka akan diserang. Dan ketika petugas penjaga radar melihat ada pesawat-pesawat yang datang mendekat mereka, mereka tidak membunyikan alarm. Kenapa? Karena mereka pikir itu adalah teman-temannya pesawat dari Amerika Serikat yang mau bergabung pesta juga. Konyol sekali, saudara. Dan akhirnya kehancuran total terjadi. Dan itulah yang menyebabkan Amerika kemudian ikut di dalam Perang Dunia Kedua melawan Jepang, melawan Jerman, dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini, peristiwa ini menunjukkan bahwa walaupun ada alarm, walaupun ada sinyal, walaupun ada tanda bahaya, ketika orang lengah, tidak mengacuhkan hal tersebut, maka akibatnya berbahaya sekali. Si iblis selalu mencari waktu untuk melemahkan iman, melemahkan kehidupan kita. Kita harus berjaga-jaga. Nah, menurut Efesus 2 ayat 1-3, ada 3 musuh dalam kehidupan kekristenan kita yang kita harus hadapi. Yang pertama adalah hawa nafsu daging. Ini nafsu yang ada dalam hidup kita. Kadang-kadang nafsu liar menyerang pikiran, menyerang hati kita. Dan bagaimana kalau tiba-tiba pikiran kita jadi kotor, hati kita jadi penuh dengan angkara murka. Dan bukankah itu jalan masuk untuk si setan mengalahkan kita? Karena pikiran adalah medan peperangan yang utama. Alkitab berkata, salibkanlah hawa nafsu daging dengan segala keinginannya. Artinya jangan dituruti. Karena kita sudah mati dalam kehidupan yang lama dan memiliki kehidupan yang baru. Kalau ada godaan dalam nama Yesus, aku ciptaan baru dalam Yesus. Saya menang karena Tuhan bersama dengan saya. Musuh kedua adalah jalan dunia. Artinya lingkungan kafir di sekitar kita dengan nilai-nilai hidup dan gaya hidup duniawi yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak terseret masuk ke sana? Kita harus selalu ingat akan apa yang diajarkan oleh firman. Taat kepada firman sehingga kita tidak taat kepada kehendak lingkungan sekitar. Dan musuh kita yang ketiga adalah roh jahat yang ada di udara, iblis dan para pengikutnya. Alkitab berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan. Dan berdoalah senantiasa di dalam roh supaya kita berkemenangan. Hari-hari ini ada banyak tekanan juga yang dialami oleh bangsa negara Indonesia, berusaha untuk menentang pemerintah yang sah. Dan saya rasa sebagai orang percaya yang yakin, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Dan ketaatan kepada otoritas atau pemerintah yang sah, itu adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita memerangi kuasa kegelapan, dan kita berdiri sebagai prajurit rohani dengan cara berdoa. Hari Jumat yang akan datang tanggal 20 November tahun 2020 ini, kita bersama dengan Menara Doa Kota MDK secara nasional akan kembali mengadakan doa sepanjang hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saudara didorong untuk mengikuti doa bersama dengan keluarga, berdoa buat bangsa negara, berdoa buat anasir kuasa kegelapan dihancurkan, berdoa untuk roh radikalisme itu dipatahkan dari bumi Indonesia. Kita tidak cukup baca koran dan mencela sana sini. Ini waktunya kita berdoa supaya Indonesia diluputkan dari segala bencana seperti di Afghanistan, seperti di Suriah, di tempat yang lain. Saya percaya di dalam doa ada kuasa Allah yang akan dinyatakan. Mujizat akan terjadi kalau kita jadi prajurit rohani yang bertempur di alam roh
sehingga akibatnya kemenangan akan diperoleh di alam nyata. Dan sepanjang hari saudara bisa berdoa dengan keluarga, pilih jam tertentu antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi jam 7 malamnya kita akan bersama bergabung di dalam YouTube MDK Nasional, Menara Doa Kota Nasional. Dan kita akan berdoa seluruh Indonesia. Nanti ada Pendeta Julius Ishak, saya, Pak Arifin, Timotius Arifin yang sudah sembuh dari COVID, saudara. Dan kemudian Pak Roni Daud dan juga banyak hamba-hamba Tuhan lain akan berdoa menjadi gerakan doa secara nasional. Mari hari-hari ini kita bangkit, karena kita tahu ada banyak serangan dalam kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha meruntuhkan iman anak Tuhan, mengacaukan bangsa dan negara. Tetapi saya percaya ketika Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit, mengedangkan tangannya, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Yosua dan orang Israel. Siapa mau jadi prajurit yang kuat, berdiri di dalam Tuhan? Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk dia. Yang kedua, saudara, bagaimana kita kuat dalam tekanan? Kita harus bersikap sebagai seorang olahragawan. Ayat 5 berkata demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apa yang menarik dari seorang olahragawan sehingga dia bisa menjadi juara dunia? Misalnya, disiplin latihan yang dia kerjakan. Seorang atlet harus bangun pagi-pagi, harus lari pagi, harus latihan yang berat. Kalau orang kerja sehari 8 jam, ini mesti latihan minimal sehari 8 jam. Saudara, kalau orang mau jadi juara badminton, juara bulu tangkis dunia, dia mesti latihan tiap hari. Apa nggak ada bosannya? Pasti ada. Bayangkan tiap hari 8 jam ngejar-ngejar bulu ayam itu, saudara sekalian, koknya. Apa nggak bosan? Bosan. Kadang-kadang aduh enak ya di sana. Bisa pergi ke mall, bisa makan-makan seenaknya. Kok saya harus 8 jam tiap hari latihan? Tetapi seorang atlet yang disiplin, dia akan menjadi juara dunia. Saudara-saudara, disiplin berarti melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, walaupun kadang-kadang kita tidak ingin melakukannya. Tetapi kedewasaan itu menyebabkan kita tidak hanya mengikuti dorongan hati sesaat yang akan merugikan hidup kita. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya teringat di Amerika ada seorang yang bernama Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat miskin, saudara. Dan usia 4 tahun dia mengalami sakit polio, yaitu kakinya mengecil sehingga akhirnya dia lumpuh, tidak bisa jalan. Usia 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dia tidak bisa jalan. Tetapi ayahnya membawa dia ke dokter, saudara, dan bertahun-tahun diobati. Sampai akhirnya usia 12 tahun dia mulai belajar jalan dan dia bisa jalan seperti biasa. Lalu setelah dia bisa jalan, dia punya cita-cita ingin menjadi atlet pelari tingkat nasional. Saudara, orang tuanya sebetulnya sedih karena mustahil hal itu terjadi. Tapi ibunya selalu berkata, kamu tidak pernah tahu apakah kamu bisa kalau kamu tidak pernah mencoba, Wilma. Ayo silakan. Dia latihan. Satu kali dia ikut lomba lari antar kampung, kira-kira begitu, saudara. Dia dapat juara pertama dari belakang, saudara. Waduh, dia syok juga. Tapi ibunya berkata, nggak apa-apa, ini kan baru sekali. Kamu pernah lumpuh, sekarang kamu ikut lomba lari aja, hebat. Ayo coba lagi. Dan akhirnya dia ketemu dengan seorang pelatih yang luar biasa. Dan dalam Olimpiade tahun 1960, dia meraih 3 medali emas dalam perlombaan di Olimpiade yang sama. Yang menarik, saudara sekalian, juara dunia lari di Olimpiade pada waktu itu adalah seorang yang pernah lumpuh, pernah sakit polio. Dari sini saya melihat bahwa orang kalau sungguh-sungguh punya disiplin diri yang teguh, tidak lembek terhadap dirinya, tapi berkata, ayo maju, jangan takut,
Jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Dengan pertolongan Tuhan kamu bisa berhasil. Dia bisa mengalahkan tantangan yang terbesar, yaitu dirinya sendiri. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 firman berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga ada gunanya tapi sedikit terbatas. Olah roh itu sesuatu yang jauh lebih berguna, karena itu nilainya kekal. Saya heran ada orang bisa olahraga lari pagi atau goes sejam sehari, tapi dia nggak pernah berdoa dan baca Alkitab 1 jam sehari. Dan dia pikir dia bisa kuat di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin? Saudara, kita harus mengembangkan bukan hanya olahraga fisiknya, tapi mental spiritual melalui olah roh. Karena itu saya katakan, dalam situasi ini kita harus super hati-hati. Tidak sembrono karena wabah masih ada. Karena itu kita lakukan protokol kesehatan yang ketat. Semua harus pakai masker dan juga face shield. Tapi juga harus super iman. Jangan kemudian aduh takut ya. Punya mentalitas seorang prajurit. Punya mentalitas seorang juara. Karena yang perlu sehat itu bukan cuma fisik kita terhindar dari virus COVID, tapi roh kita mesti sehat dengan ibadah, memuji Tuhan. Jangan sampai roh saudara padam. Kita harus mengobarkan roh kita, dan ibadah itu berguna untuk sesuatu yang sifatnya hidup kekal. Kalau saudara bangun pagi, ayo disiplin. Sate, saat teduh. Jangan lakukan yang lain sebelum saat teduh. Doa, nyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, berkata-kata kepada Tuhan, lalu baca Alkitab, baca firman. Bagi bapak ibu yang sudah lanjut usianya atau yang matanya agak buram, tidak seperti dulu, sekarang ini kan ada Alkitab suara namanya. Saudara tinggal klik, itu pembacaan Alkitabnya kita bisa dengarkan. Itu sangat bermanfaat sekali. Ini membangun inner man yang kuat. Dan satu hal yang saya mau saudara kerjakan, mari kita disiplin diri membangun mesbah keluarga. Saya dan rekan-rekan hamba Tuhan memberikan contoh setiap hari jam 5 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, bagaimana kita memperoleh bisa melakukan mesbah keluarga. Ada bahan-bahan. Saudara tidak harus mengikuti setiap hari acara di YouTube mesbah keluarga, tapi yang penting saudara mengadakan sendiri dengan anggota keluargamu. Dan hari ini setelah firman, saya juga ingin mengajak saudara yang ada di rumah khususnya untuk berdoa bersama, pegangan tangan, gandengan dengan keluargamu, dan kemudian saudara mulai berdoa. Dan orang tua, tumpangkan tanganmu kepada anak-anakmu. Saudara, karena pandemi ini kita belum bisa melakukan penyerahan anak. Dan apa yang kita lakukan, doa untuk keluarga bukan pengganti penyerahan anak. Tetapi kita berdoa sebab bukan hanya upacara seremonial yang penting, tapi bagaimana iman seorang ayah dan ibu ditularkan melalui mesbah keluarga kepada orang tuanya. Ada yang tanya kepada saya, Pak, kenapa kalau perjamuan kudus online kita bisa lakukan, tapi baptisan atau pernikahan atau penyerahan anak Bapak tidak mau lakukan secara online? Ada tuh orang yang melakukannya. Saya agak konservatif dalam hal ini. Reasonnya ya ada banyak, tapi salah satu yang simple adalah apa yang hanya bisa dilakukan sekali, sedapat mungkin kita lakukan secara langsung. Kalau perjamuan kudus kan bisa dilakukan setiap bulan atau setiap minggu kalau kita mau, jadi bisa secara online. Tapi baptisan kan cuma sekali seumur hidup. Kawin kan cuma sekali seumur hidup. Emang mau 10 kali? Penyerahan anak kan cuma sekali seumur hidup. Jadi apa yang kita bisa lakukan hanya sekali, sedapat mungkin kita berhimpun bersama-sama pada waktu yang pas, dan kita berdoa menumpangkan tangan. Saya percaya ada kuasa yang dilimpahkan juga di dalam persekutuan orang percaya. Karena itu kita mau menunda penyerahan anak tersebut, tapi kita mau berdoa untuk anak-anak supaya mereka juga mendapatkan blessing, berkat daripada Tuhan.
Dan saya percaya kalau orang tua memulai dalam mesbah keluarga, seluruh anggota keluargamu akan diberkati secara rohani oleh Tuhan. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, seorang juara dalam perlombaan olahraga akan memperoleh mahkota kalau mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Artinya sportif. Saya membaca kisah Lance Armstrong. Dia adalah juara 7 kali dalam lomba sepeda, yaitu Tour de France, yang sangat terkenal tersebut, saudara. Ini zamannya kan orang suka sepedahan, goes. Nah, Lance Armstrong ini juara dunia atau juara Tour de France 7 kali, saudara. Tetapi ternyata tahun 2012 seluruh gelar-gelar yang pernah dia miliki dicabut. Karena terbukti dia pakai doping, saudara. Jadi bukan hanya gelar pada tahun 2012. Semuanya tidak diakui. Medali-medalinya disuruh balik kembali. Dan ini hukuman yang lebih berat. Dia tidak boleh mengikuti pertandingan balap sepeda. Berapa tahun? Seumur hidup. Dia nggak boleh lagi. Kenapa? Dia tidak sportif. Dia tidak mengikuti aturan pertandingan yang ada. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan secara rohani, Tuhan telah memberikan aturan untuk kita taati, yaitu di dalam Alkitab, firman Allah. Alkitab berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberhasilan, keberuntungan kalau kita taat mengikuti apa yang diarahkan oleh firman. Mari kita belajar menjadi orang yang punya disiplin secara rohani dan juga taat akan kebenaran firman. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita kuat dalam tekanan, jadi seperti prajurit, jadi seperti olahragawan. Dan yang ketiga, jadi seperti petani. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yakobus 5 ayat 7 juga mencatat hal yang sama. Bahwa seorang petani adalah orang yang sabar menantikan hujan. Sehingga akhirnya karena dia sabar, tekun, ulet, gigih, dia bisa berhasil melakukan tuaian pada waktunya. Tuhan mau kita punya karakter yang ulet, tangguh, teguh. Karena keberhasilan itu seringkali membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan keberhasilan tidak bisa dicapai tanpa kerja keras, tanpa keuletan. Saya pernah membaca kisah orang-orang sukses. Salah satunya adalah orang yang pernah menjadi buruh bangunan. Lalu kemudian dia ganti profesi menjadi pelayan restoran. Gak dikenal, uangnya juga sangat sedikit. Berapa sih gaji seorang buruh? Berapa sih gaji seorang pegawai restoran? Tetapi dia punya cita-cita, ingin jadi aktor film, saudara. Satu kali karena dia melamar dengan gigih, diterima jadi pemain figuran dalam sebuah film. Aktingnya bagus. Dan akhirnya sekarang dia sudah membintangi lebih dari 50 judul film. Namanya terkenal, orang ini adalah Jackie Chan. Dan dia menjadi orang yang kaya. Karena apa? Kuncinya ulet. Saya membaca ada orang lain. Ini di Amerika. Dia pernah juga jadi kuli bangunan. Jadi tukang parkir. Jadi agen asuransi. Kemudian menjadi petugas pemadam kebakaran. Tapi hidupnya ya begitulah, saudara. Nggak sukses dalam kehidupan. Banyak jatuh bangun. Tapi ketika usianya 60 tahun lebih, dia meracik bumbu-bumbu dan mulai membuat sebuah resep ayam goreng yang kemudian menjadi sangat laris. Diberi nama kemudian menjadi Kentucky Fried Chicken, KFC. Dan orang ini adalah Colonel Sanders. Udah tua baru berhasil. Karena apa? Ulet. Petani juga adalah orang yang berhasil kalau dia bekerja keras. Dan ingat rumus ini. Seorang petani harus tetap menabur bahkan pada masa sulit. Sebab petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Ingat hal ini. Seorang petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Ishak pada masa kering dia tetap menabur benih.
dan dia diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Hari-hari ini pada waktu saudara merasa beban datang, jangan hanya berpikir secara egois untuk diri sendiri. Tetap bekerja keras menabur di ladang Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara lihat orang-orang yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita, dan kita terus menabur benih kebajikan. Berkat-berkat materi juga kita perlu bagikan kepada mereka. Dan percayalah sesuai dengan janji Tuhan, orang yang menabur pasti akan menuai. Kita akan panen, menuai. Panen apa? Panen kebaikan yang kita akan terima dari Tuhan. Mazmur 126 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, jangan lupa hari-hari ini kita menabur benih Injil. Itulah kebaikan terbesar yang kita bisa berikan bagi orang lain, supaya orang diselamatkan. Dan kita akan menuai, apa tuaiannya? Jiwa-jiwa yang kita bisa bawa kepada Yesus. Bagaimana saudara bisa kuat di tengah kesulitan? Jangan jadi arang, tapi jadi berlian. Dan berlian adalah sesuatu yang tekun, kuat di tengah pressure. Tanpa tekanan, tidak ada berlian. Kalau saudara lari dari proses pembentukan, engkau hanya jadi arang. Arang dibakar jadi abu, tapi berlian sangat luar biasa. Miliki sikap sebagai prajurit yang militan, rela menderita. Miliki sikap sebagai olahragawan yang disiplin diri, disiplin rohani, dan ikuti aturan sampai finishing well. Dan yang ketiga, jadilah seperti petani yang bekerja keras, ulet. Kalau saudara usaha hari-hari ini mesti ulet. Yang gak biasa dengan online, saudara harus buka toko online, sehingga kita makin mengembangkan kapasitas kita. Dan jangan lupa, tetap harus menabur. Sebab kalau engkau menabur, barulah engkau akan menuai. Ini doa saya, saudara bukan cuma bisa bertahan di tengah kesulitan, tapi engkau muncul sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.